Halo Indonesia, kembali lagi kami berdua. Betul banget. Hai Mbak Lisa, apa kabarnya? Baik. Oh, iya. Kita balik lagi ya. Tapi tar dulu dong, takut lupa karena rambut aku sekarang pendek. Oke, pamer. Oke, pamer. Ketemu lagi sama aku Nuka Azita dan juga saya Lisa Widi di Oke. Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Aduh, ngomong-ngomong Indonesia lebih baik, menurut Mbak Lisa, gimana caranya sih untuk diri kita juga jadi lebih baik? Gak hanya Indonesia, tapi kitanya dulu. Langsung dikasih pertanyaan. Itu kayaknya kita harus kembali ke episode yang awal tahun. Oh. Resolusi. Oh, Tahun baru. resolusi. Iya dong. Kalau nggak punya resolusi, hampa dong hidup. Pertanyaanku adalah, apakah kamu pernah melakukan resolusi itu? Kayaknya selalu ada sih Mbak beberapa yang berhasil, ada yang kayaknya bikin resolusi baru lagi aja. Coba deh. yang berhasil apa? Hah? Yang berhasil apa? Ya misalkan kayak di pekerjaan ya kan, terus menguruskan badan. Oh iya. Iya. Ya walaupun hanya turun berat badan 1-2 kilo aja, habis itu gemuk lagi. Resolusi tahun, resolusi apa ya? Ayo, Kayaknya apa ya karena itu? saya bukan tipikal orang yang membuat resolusi, jadi saya tidak bisa memberikan masukan apakah setiap tahun saya harus membuat resolusi atau tidak. Tapi karena dipaksa untuk membuat resolusi, Jadi harus. Harus. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong resolusi, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak penting banget deh punya resolusi ya. punya resolusi. Jadi bisa menemukan jati diri mereka masing-masing kan. Nggak ntar kesini ikut, kesana ikut gitu. Ikut arus ya. Iya, ikut arus. Apalagi tahu sendiri ya, anak-anak milenial zaman sekarang kan apa yang Anak harus sekarang kita- bukan milenial. Oh, bukan, Mereka bukan, udah bukan. Z. Gen Z apa? Oh, Gen Z. Bener aku. Gen Z. Gen Z, betul. Kalau kita milenial. Kita masih milenial. Kita milenial. Iya, Kalau cuman mereka yang di bawah-bawah Gen Z. kita nih Gen Z nih harus banyak, kayaknya memompa diri mereka harus punya resolusi yang banyak. Sama mereka harus punya panutan kok menurut aku. Kalau zamanku dulu aku punya idola yang habis itu, oh gue pengen banget nih kayak dia gitu kan. Kalau sekarang kan saking banyaknya terus mereka jadi kayak nggak punya Jati jati diri. diri. Iya, Bener. bisa Mereka- dibilang. jadi temannya pakai baju pink semua ikut pink gitu Iya, kan. kayak sekarang trennya sepedahan, sepeda semuanya. Tren nanti abis itu hilang lagi sepeda, yang lain, yang lari, lain. ingat nggak zaman-zaman tren lari, Bener. semua orang ikut lari. Yang nggak biasa olahraga lari pun ikut lomba maraton. Bayangin, cuman kayak buat nanti selfie, pamer Instastory atau di media sosial. Itu salah satu hal negatif yang karena adanya media sosial. Itu tadi. Jadi kayaknya perlu banget sih ya. Ini Tapi, di awal-awal kita bilang nih jati Cuman diri. nggak semua anak muda sih kalau aku bilang. Kemarin nih aku habis baca-baca sama dikasih contekan nih sama tim kreatif. Maudy Ayunda, what you think Oh, about her? Kalau kata Maudy Ayunda, Sumpah sih jadi perempuan iri banget sih. Ya kan? Jadi dia perempuan kuliahnya di tuh Oxford, di Harvard. disuruh Iya. milih antara Harvard sama Stanford. Coba Iya, bayangin ya. kita masuk UI aja susah ya. Jangan dibongkar di sini, malu gitu. Seasonnya curhat. Sesannya curhat. Enggak, karena kalau ngomongin soal mau di Ayunda ya gitu, kayak anak-anak sekarang tuh kayaknya perlu deh ngelihat dia. Maksudnya nggak salah sih menjadikan dia sebagai Sebagai salah idola. satu idola, karena apa? Di dunia pendidikan Dia dia oke berhasil. ya. Di dunia entertain apa sih yang dia nggak bisa? Acting bisa, nyanyi bisa, ya. Bener. Nulis buku juga dia bisa. Dia ngeluarin buku Iya, ya buat ngeluarin buku anak-anak sama kayak. buat anak-anak. Nah, itu kayaknya bisa banget deh dijadikan panutan yang kayak gitu, ambil positifnya. Ya kan? Bahkan kemarin kan dia membuat kejutan lagi setelah galau dengan Stanford dan Harvardnya. Dia masuk ke dalam daftar 30 Betul. under 30 Asia 2021 ya. Betul. Nah di situ Maudy Ayunda mewakili dari sisi kategori hiburan dan olahraga. Di sini ada banyak banget nih. Ini masih muda semuanya ya. Aku baca ya. Iya, Contekannya di bawah adalah usia 30 lah pokoknya. contekannya yang pertama ada Joshua Agusta, itu 29 tahun, masuk dalam kategori keuangan dan modal Ventura. Beliau ini adalah Direktur Dana Ventura dan Mandiri Kapital Indonesia. Terus habis itu ada Alvin Cahyadi, 26 tahun lagi. Kamu umur berapa? Jangan sebut umur di sini, aku malu. Masuk dalam kategori keuangan
dan modal Ventura lagi, wakil investasi AC Ventura. Terus ada Chin Mai Chauhan, 29 tahun, masuk dalam kategori keuangan dan modal Ventura, salah satu pendiri Buku Warung. Theodorus Ivan Budianto, 26 tahun, Surya Sanjaya Halim, 26 tahun, Raymond Christopher Sitorus, 29 tahun. Mereka adalah salah satu pendiri Delman, masuk dalam kategori teknologi perusahaan. Terus ada siapa lagi, Kak? Ini ada Raffi Putra Aryan di usia 26, Ginanjar Ibnu Solihin di usia 25, dan Lukman Sungkar di usia 28. Ini kategori keuangan dan modal Ventura. Ini dari 5 yang kita baca, semuanya kategorinya keuangan dan modal Ventura. Wah, luar biasa banget, di umur segitu aku masih ngapain ya? Ketahuan umurnya dong. Oh enggak, aku 26 tahun udah terjun bebas. Oh iya Mbak, betul. Udah terjun bebas, udah dimarah-marahin sama bos. Oh iya sih, 26 tahun 26 ya. tahun aku Iya, deh. 26 tahun. Iya. Biar nggak kelihatan lah kalau kita udah tua. Oke, selanjutnya nih ada Kathleen Gondo Utomo. Emang aduh susah ya kalau udah tua. Kita mulutnya nih. Ini di usia 28 dan dia masuk kategori karya seni. CEO dari Hai Cangkir. Iya, terus ada Jennifer Herianto, 29 tahun, masuk dalam kategori retail dan Niaga, salah satu pendiri Deca Group. Oke. Ada Rendria Labdi, 29 tahun, masuk dalam kategori industri manufaktur dan energi, pendiri Magalarva. Ini sebenarnya banyak banget. Mungkin kalau mau nyari tahu bisa Nanti browsing ya, iya, bisa browsing. dipergunakan smartphone-nya ya. Iya benar kan, sekarang udah zamannya canggih banget teknologinya ya, jadi klik aja pasti dapat deh tuh. Karena kalau kita sebutin satu-satu di sini nanti kita nggak akan bahas Nanti yang lain. dipelototin sama direkturnya. Iya udah, nah kayak gitu di depan kita tuh. Bener. Nah, Oke, untuk next. masuk list ini tuh ternyata nggak gampang loh. Iya pastinya dong ya, banyak proses pertimbangannya ya kan, penilaiannya. Dan mereka dari 22 negara di kawasan Asia. Iya betul. Itu gila ya, kebayang nggak sih? Jangankan ngalahin Asia ya, di Indonesia aja belum tentu kita. ya. Dan kita patut bangga sih karena Maudi mewakili sama Indonesia. Enggak, ini Iya ada dan beberapa banyak. Nah, ngomongin Maudi, udah pasti ya, kita semua orang tahu dia lulusan Oxford University cum laude 3 tahun. Luar biasa. Kamu berapa tahun kuliah? Aduh nggak enak tuh. Terus satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menamatkan studi di jurusan Politik, Filosofi, and Economic. Kedua adalah jago 3 bahasa asing. Betul. Inggris, Mandarin, dan Spanish. Wow, Mandarin tuh kan susah ya. Iya. Hurufnya udah susah. Betul. Tapi memang 3 bahasa ini 3 bahasa kunci juga sih memang ya. Iya. Mandarin terutamanya. Terutama sekarang juga udah mulai Bener. dipakai nih. Di mana-mana ya. Di mana-mana gitu. Nanti kayaknya anak saya suruh belajar Mandarin. Bisa jadi. Nanti paling mamahnya yang nggak ngerti ya. Nggak, dia ngomong apa-apa. Oke, atau kan nyari Google Translate dulu anak Boleh. zaman sekarang kan. Terus Maudi memiliki yayasan Maudi Ayunda Foundation yang berfokus pada program beasiswa untuk anak-anak miskin dan mentoring. Itu beberapa ya dari prestasinya Maudi. Kalau ngomongin film sih udah Jangan tanya. Kan tadi aku bilang makanya ngomongin Maudi Ayunda ini itu bikin kita perempuan-perempuan tuh ngiri gitu. Apa sih yang dia nggak bisa gitu. Sebagai perempuan Indonesia, kita nggak tahu juga sih ya. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Cuman maksudnya untuk hal-hal positif tuh banyak banget yang bisa kita contoh gitu. Prestasinya, bisa jadi salah satu idola iya. ya. I wanna be like her misalnya. Tapi bukan berarti plak ketiplak. Kalian punya prestasi, kalian punya kemampuan, punya potensi masing-masing. Betul. Tiap orang beda-beda. Beda-beda. Itu yang harus dikembangin. Ya. Jadi idola boleh, cuman tetap ya sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing sih. Jangan mentang-mentang jadi idola terus jati diri kalian hilang. Karena mau jadi Maudi Ayunda, aku maunya rambutnya, bentuk bodinya atau yang lain-lainnya. No gitu. Kalian tuh istimewa dengan apa yang ada. Cuman mungkin dari prestasi atau apa bisa dicontoh. Bukan berarti harus tadi Mbak Lisa bilang plak ketiplak itu. Jangan juga, nanti kalian gak ada jati diri ya Mbak. Bener. Nah selain itu, kalau ngomongin kayak Maudi Ayunda, kamu sadar gak Maudi Ayunda itu beda sama artis-artis muda yang lain? Pasti beda sih, karena jauh dari yang paling beda apa? gitu. Yang paling beda apa? Apa tuh? Kulit.
Dia itu kulitnya tetap Indonesia. Dia tidak mau ya, maksudnya kebanyakan artis-artis memilih untuk suntik putih lah, tidak pede dengan dia bentuk enggak kan, wajahnya atau bener. apa, jadi operasi sana sini dan dia alami ya. Dia alami Ciri khas Indonesia banget banget. tuh. Kalau sekarang kan agak susah ya. Kalau zaman-zaman 2000-an itu masih ketemu Dian Sastro. Oh ya, yang maksudnya alami lah. Bener. Happy Salma. Happy Salma Kulitnya benar-benar. kayak Iya. Modi Kusnedi, Kusnedi. betul. Kalau Tara Basro itu Udah sekarang. tapi dia tetap percaya diri dengan kulitnya. Ya, aku tuh suka banget ngeliat Instagramnya dia, kenapa memacu untuk kita tuh nggak jadi insecure gitu loh. Untuk perempuan-perempuan sekarang yang mungkin bingung jati diri gue mau kayak apa. Nah, aku salah satunya ya, maksudnya kalau ngeliat Tara Basro tuh ya udah gue pede dengan bentuk tubuh yang nggak, sebagian orang bilang body goals tuh harus kurus atau apa, dia pede aja gitu dengan bodinya yang sekarang agak menggemuk atau apa, terus kulitnya yang bisa dibilang sawo matang lah ya, dan dia nggak rubah make up apa adanya gitu loh. Nggak sibuk sama Pencitraan, pemutih, ya iya, kan, apa segala pemutih. macam. Nah Bener. itu sih salah satunya, mungkin beberapa contoh yang Iya. ya udah apa adanya deh, alami jati Be diri. yourself. Be Buat yourself. teman-teman yang masih yang Gen Z. Gen Z nih yang lagi masih bingung mencari, Lagi jati, mencari diri, jati diri. mau kemana nih, mau dibawa kemana nih aja. Kayak lagu ya. Dibawa kemana? Ujung-ujungnya hubungan kan, curhat lagi nanti. Udah nggak usah disambungin lagi Mbak. Oke, kita akan break dulu. Kalau ini angkatan baru mungkin nggak terlalu kenal, tapi kalau angkatan kita pasti Oh kenal. kenal, siapa sih yang nggak tahu? Ya Nugi. kan? Nugi sekarang memang udah bisa dibilang nggak, di dunia entertain dia udah mulai nggak ada ya. Pesawatku. Itu memes. Oh itu memes. Oh, salah. Mohon maaf. Setelah ini kita akan diputarkan lagu dari Nugi Iya gara-gara dengan judul. judul dengan judul Lentera Cinta, dan kembali lagi nanti kami berdua di Radio MI. Iya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.